Hai, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini gue ada di depan kandangnya Leti. Video kali ini gue mau ngabarin dua anaknya Leti yang udah membuka mata. Dan di video kali ini juga gue mau share gimana caranya gue menjaga kesehatan mereka berdua. Karena ada satu anaknya Leti itu yang matanya tuh agak nutup sebelahnya. Jadi kemungkinan si anaknya Leti ini yang satu dia tuh kena flu. Sekarang gue tunjukin dulu anaknya Leti. Nih, ini sebenarnya anaknya Leti udah mulai membuka mata bukan hari ini ya, udah beberapa waktu yang lalu, udah beberapa hari sih sebenarnya. Tuh kedua anaknya Leti lagi tidur sekarang. Tuh yang satu udah membuka mata, yang satu juga, dua-duanya lah udah membuka mata. Kondisi matanya Leti, kondisi matanya Leti juga sehat banget ya. Ini Leti abis tidur aja makanya kayak gini. Tapi kondisi kedua matanya Leti itu sehat banget. Leti, bangun yuk, sini, mau main dulu nggak sebentar? Ini pas sore-sore, tuh dia masih ngantuk. Biasanya kalau sore-sore kayak gini, Leti itu dilepas gitu. Jadi dia nggak 24 jam di kandang, walaupun dia masih nyusuin anaknya. Ini kedua anaknya juga pules banget tuh tidurnya. Dua-duanya tuh gembul banget. Ini makanannya Leti ya, tuh ada dua, ada makanan untuk kitten sama makanan untuk kucing dewasa. Kenapa gue masih nyediain makanan kucing untuk dewasa? Karena walaupun kedua anaknya Leti ini udah mulai membuka mata, tapi mereka belum belajar makan. Jadi kalau nanti gue ngelihat mereka udah mulai nyium makanan kering, baru makanan kucing dewasanya tuh gue angkat dari sini. Karena Leti masih butuh makanan untuk kucing dewasa. Leti, ayo main, keluar. Leti ini sekarang beda ya dibandingkan Leti yang dulu. Sekarang cukup penyayang banget sama anak-anaknya. Makanya tuh dia dibuka aja gini males keluar. Ini kita tunjukin dari yang satu ini dulu. Tuh coba lihat. Tuh matanya udah belok tuh. Badannya juga bagus, bulunya lebat, gemuk, nggak jamuran. Udah mulai jalan-jalan kemana-mana. Tapi untungnya mereka berdua tuh nggak ada yang tidur di kotak pasir. Jadinya gue nggak perlu khawatir badannya tuh nanti jamuran gitu. Sekarang yang satu lagi, ini yang Torti. Sini sebentar, coba lihat mata kamu yang. Nah ini tuh mata sebelah kirinya itu agak nutup. Ini sebenarnya tadi pagi tuh udah gue bersihin. Tapi kalau anak kucing yang lagi bermasalah matanya kayak gini, biasanya sehari itu bisa 2 kali untuk ngebersihin matanya gitu. Tuh, yang ini juga sama, bulunya lebat, badannya gemuk, dan udah mulai jalan-jalan. Tapi nggak seaktif yang ini. Ini dia lebih aktif dibanding yang ini. Tuh matanya masih ngedip-ngedip kayak gini nih. Nah untuk kondisi kayak gini, yang Torti ini kan kemungkinan besar dia kena flu. Walaupun gue nggak ngeliat dia itu pilek, walaupun gue juga nggak ngeliat dia itu bersin-bersin, tapi dari matanya aja itu udah nunjukin kalau kucing ini tuh kemungkinan besar tuh kena flu karena cuaca belakangan ini kan. Untungnya Leti juga sehat, dia juga sehat, jadinya penyembuhannya si Torti ini jadi lebih gampang. Nah untuk usia baby cat kayak gini, ini kan belum bisa dikasih obat ya, belum bisa dikasih vitamin karena masih kecil banget. Tapi gue udah mulai coba ngasih mereka berdua itu makanan basah yang lembut banget gitu. Nanti gue contohin. Tapi kalau dari si Letinya itu terus gue kencengin susu kucing atau pakai kolostrum. Jadi biar si Letinya itu nggak sakit, terus ASI-nya juga lebih bagus, yang bisa mempengaruhi kesehatan anaknya. Ini juga alhamdulillah dia masih sehat ya, masih aktif gitu. Dia masih aktif, dia nggak kelihatan lemas, dia masih nyusu ke Leti, masih sering nyusu ke Leti. Tapi yang dikhawatirkan dari kondisi bayi kucing yang udah mulai sakit, takutnya lama-lama dia itu agak malas-malasan nyusu, yang nanti berpengaruh sama kesehatannya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang kalau gue angkat, ini berat badannya masih sama kayak dia. Tuh, lucu banget sih ngapain sih. Jadi karena berat badannya masih sama, jadi gue rasa dia juga nyusunya masih banyak. Gue kan ke ruangan kucing sehari bisa 3 kali ya. Kalau gue perhatiin, ya dia sih masih tetap nyusu sama Leti. Awas nanti kamu jatuh ke sana. Oke, jadi nih di rumah gue itu selalu ada makanan basah
yang lembut. Ini bukan endorse ya. Ini bener-bener yang ada di tempat gua. Dua makanan basah yang lembut. Yang pertama RC Mother and Baby, yang kedua RC Recovery. Nah, kalau kita lihat dari si kucing ini, harusnya kan dia pakai Royal Canin Mother and Baby Cat ini kan untuk makanan basah kan. Jadi kalau di tempat gua tuh kalau ada bayi kucing, dia udah mulai membuka mata. Sebentar lagi dia belajar makan kering. Sebelum dia belajar makan kering, gue kasih makanan basah dulu, walaupun mereka belum bisa makan sendiri ya. Jadi cuman gue toel ke mulutnya aja biar dia terbiasa sama makanan. Nah, untuk kondisi kayak gini kan nggak cukup ditoel aja nih si Torti ini. Dia harus makan makanan basah yang lembut. Takutnya dia lemes, takutnya dia kekurangan ASI karena dia lagi ngerasa nggak enak badan. Kalau untuk Royal Canin Mother and Baby ini, walaupun ini memang untuk baby cat, tapi biasanya kalau di tempat gua ini nggak di split. Kalau yang Mother and Baby Cat untuk bayi, dia harus makan sendiri karena dari teksturnya memang lebih lembut yang Recovery ini dibandingkan yang Mother and Baby Cat ini. Recovery juga memang ini kan untuk kucing sakit ya, dia high energy, dia bagus untuk kucing sakit. Dan juga di sini karena mereka baby cat ini belum bisa makan sendiri, jadi gue sediain spuit yang 1 mili nih. Ini spuit yang 1 mili untuk si Torti ini. Sekarang mau coba gue kasih, gue buka dulu yang Royal Canin Recovery ini. Oke, sekarang gue mau coba buka Royal Canin Recovery ini. Ini gue bukanya yang Recovery aja ya, nggak yang Mother and Baby. Karena kondisinya lebih membutuhkan yang Recovery. Tuh, ini dia teksturnya cukup jauh lebih lembut dibandingkan yang Mother and Baby ini. Untuk di split buat baby cat ya. Beda kalau untuk kucing yang udah usia 2 bulanan gitu. Itu bisa di split pakai Mother and Baby. Karena dia masih kecil, si Torti ini masih kecil, jadinya harus pakai yang ini dulu. Tuh, Leti udah gak sabar. Tapi ini bukan buat Leti. Ini bukan buat Leti. Tapi yang penting di sini adalah bukan 1 mili full kayak gini ya. Walaupun splitnya 1 mili itu bukan 1 mili full kayak gini, tapi cuman sekitar 0,2 sampai 0,3. Tuh. Cuman sekitar segini doang. Tuh. Leti, ini bukan buat kamu ya. Nah, jadi ini si Torti ini kita suapin dari mulut bagian sampingnya. Nah, tuh, dia walaupun belum makan kering, tapi udah mulai bisa mengunyah makanan basah yang lembut. Gitu. Jadi ini akan lebih membantu pencernaannya kalau pakai yang lembut kayak gini ya, membantu pencernaannya itu biar lebih mudah gitu. Dan mengunyahnya juga lebih mudah. Dia kan nggak dikunyah ya karena dia itu belum ada gigi. Ya, dia belum ada gigi, jadinya langsung ditelan. Sebaiknya pakai yang lembut banget. Beda nanti kalau dia udah makan, udah usia 2 bulan, terus dia sakit, itu nggak apa-apa deh, baru pakai yang Mother and Baby atau pakai makanan basah yang lembut yang lain gitu. Ini sehari bukan cuma 1 kali ya gue ngasihnya, sehari itu bisa 2 atau 3 kali kalau kondisinya dia lagi kayak gini. Ini juga nggak cuman 1 kali split, biasanya gue 2 kali split. Sekali split tuh 0,2 sampai 0,3. Nih sekali lagi tuh. Kenapa 0,2 atau 0,3? Karena gue pernah coba lebih dari 0,3 itu kebanyakan untuk mulutnya yang masih kecil, jadi 0,3 aja cukup. Nah sekarang bukan cuma si Torti tadi, ini juga mau gue split makanan basah biar adil. Nah, tuh, nggak kelepeh kan sama dia. Tuh, kemakan semua kan sama dia kalau 0,3. Nah, kalau Leti, nggak perlu ya Leti ya. Soalnya nggak bawa piring nih Leti nih. Jadinya nggak bisa nih Leti. Masa Leti udah gede di split. Tuh. Leti, nggak boleh. Ini bukan buat kamu ya. Ini buat anak kamu Leti. Nah, sekarang dua-duanya udah dikasih. Leti juga tadi sedikit gue kasih. Sebelum gue taruh lagi makanan basahnya, kasihan dia pengen banget. Leti, tuh Leti sehat, dia sehat. Nah ini kita lihat nih ya, tuh dia langsung nyusu, dia masih di sini. Coba sekarang gue taruh dia ke Leti, tuh dia langsung nyusu atau enggak?
Soalnya gue denger beberapa cerita dari cat lover, kalau ada anak kucing, bayi kucing yang udah mulai sakit mata, atau dia pilek, atau dia kena flu gitu ya, itu biasanya dia tuh nyusunya juga udah lebih berkurang dibanding sebelumnya. Gitu, harusnya mereka itu mulai kurang nyusu sama induknya saat mereka belajar makan. Itu baru nggak apa-apa deh, gitu, karena mereka juga udah mulai makan kan. Ada juga pertanyaan tentang gimana kalau nggak kasih makanan basah kayak gitu mas, gimana kalau dikasih susu untuk kucing. Kan ada juga kan susu yang untuk bayi kucing kayak gini. Tapi kenapa gue lebih milih makanan basah yang lembut kayak tadi dibandingkan susu kucing, itu karena dia kan masih punya induk ya, dia masih ada leti tempat dia nyusu. Kecuali kalau tanpa induk, kalau kamu ngerawat bayi kucing tanpa induk baru kasih susu kucing gitu, karena dia masih ada leti. Jadi kalau dari susunya gue lebih baik sering ngedeketin kayak gini gitu. Sehari 3-4 kali gue naik, kalau gue ngeliat si ini doang nih yang lagi nyusu, dia harus gue deketin terus kayak gini. Oke deh, mungkin segini dulu video kali ini bareng sama Leti dan kedua anaknya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka bertiga masih sehat, bulunya nggak jamuran, badannya juga udah mulai gemuk. Tuh, dia udah jalan-jalan. Kamu ayo nyusuk dulu. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Tuh barusan agak bersin tuh dia tuh.